Namun yang pertama ingin kami tegaskan bahwa tim advokasi telah menetapkan sejumlah pihak yang kami beri kewenangan resmi untuk bertindak atas nama tim advokasi dan klien kami. Karena itu kami menghimbau untuk tidak mempercayai siapapun yang mengaku-ngaku bertindak untuk dan atas nama tim juga kasus ini yang berusaha membangun narasi perdamaian dengan siapapun, termasuk ke lembaga manapun. Dan sekali lagi tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan, tidak ada kepalsuan dengan ketidakjujuran. Sekali lagi, tidak ada kompromi antara al-haq dan al-batil. Sehingga kami tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, Pak Rismon, Pak Roy, dan yang lainnya, tetap membersamai aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang ingin membuka kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaku punya kepentingan, punya kapasitas, atau mengaku juru bicara atau apapun, termasuk kemarin kami komplain Saudara Faisal Assegaf yang tiba-tiba bicara tentang perdamaian, juga Prof. Jimli Asidiki yang bicara tentang mediasi, karena ini kasus pidana, bukan kasus perdata. Kemarin waktu saat kasus perdata, Saudara Joko Widodo berulang kali di mediasi justru tidak pernah hadir. Hari ini di kasus pidana yang Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka Saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan. Jadi jangan kemudian membangun narasi untuk mediasi di kasus pidana. Dan kepada tim reformasi Polri, khususnya Komisi Reformasi Polri, semestinya fokus ngurusi institusi Polri, baik mengawasi tentang kinerja, kebijakan, anggaran, SDM, institusional, bukan sibuk ngurusi ijazah Jokowi. Dan salah satu legasi institusi Polri yang perlu dikoreksi adalah gemar melakukan kriminalisasi. Dan karena kriminalisasi itulah hari ini klien kami, Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, menjadi statusnya menjadi tersangka begitu. Jadi sekali lagi jangan lencengkan atau jatuhkan marwah institusi yang baru dibentuk oleh Pak Prabowo untuk mendamaikan ijazah palsu. Sekali ijazah itu diprotes oleh rakyat, tidak boleh dihentikan di tengah jalan, karena ini harus dituntaskan di era kita, tidak boleh kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Yang kedua, terkait gelar perkara khusus, kami sudah mengirim gelar perkara khusus di bagian Wasidik di Polda Metro Jaya 21 Juli yang lalu. Namun sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti, dan kemarin dari penyidik kami disonding untuk menindaklanjuti, dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Dan sebenarnya ini juga sudah kami persoalan karena dulu sudah ada gelar perkara khusus di Barreskrim ketika penyelidikan itu dihentikan, tetapi kenapa saat di Polda penyelidikan itu ditingkatkan menjadi penyidikan, saat itu tidak dilakukan gelar perkara khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.